anggur itu namanya khomer. Lah, ada arak lagi yang dibuat daripada selain anggur. Contohnya dibuat daripada gandum. Ada dulu tuh arak dibuat daripada gandum, dibuat daripada kurma. Di Tulungagung daripada siwalan. Tuban apa itu? Toak. Toak. Kadangkala dibuat daripada tape. Wonten apa wonten? Wonten. Tahu nyoba, Pak? Mboten nggih. Alhamdulillah sami kula nggih dereng. Kula nggih dereng. Dibuat daripada tape. Dibuat daripada apa lagi? Banyak, dari beras. Sekarang ini anggur cap orang tua. Anggur merah. Itu kan tidak dibuat daripada apa jenenge? Anggur kan? Mungkin dibuat daripada bahan-bahan yang lain. Setiap minuman keras yang dibuat daripada benda-benda yang lain selain anggur namanya adalah nabidh. Namanya adalah apa? Nabidh. Lah, yang haram, yang confirm haramnya itu adalah arak dan minuman-minuman keras yang lain walaupun dia tidak dibuat daripada anggur. Vodka, champagne, bir, itu semuanya haram. Kalau Anda meminumnya, Anda berdosa. Karena itu Imam As-Sanusi mengatakan syurbil khomer. Minum khomer, hati-hati ya. Sekarang ini ada peperangan istilah. Saya kan tinggal di Jordan itu lama ya dengan Ustadz Hasan ini. Di tempat saya tinggal namanya itu Madinah Riyadiyah. Madinah Riyadiyah itu kalau bahasa Inggrisnya itu city sport. Di situ itu ada banyak sekali kedai arak, kedai minuman keras. Di dalam kedai-kedai arak itu mereka itu ingin apa ya? Ingin mengislamkan minuman keras. Jadi mereka ingin menjadikan minuman keras itu bukan sesuatu yang menakutkan. Akhirnya mereka menulis minuman keras itu sebagai masyrubat ruhiyah, yang artinya itu minuman spiritual. Minuman spiritual. Jadi banyak istilah-istilah ini diganti. Akhirnya ini bukan arak kok, ini minuman spiritual. Sampai terakhir ini saya melihat satu orang, dia itu maaf ya, banci. Atau yang laki-laki berubah menjadi apa namanya? Perempuan. Ada orang, Mas, yang Anda buat ini memakai pakaian perempuan, menyerupai perempuan, itu haram. Loh iya, yang haram laki-laki menyerupai perempuan. Aku bukan laki-laki kok, aku ini waria. Aku apa namanya? Waria. Waria bukan apa namanya? Aywa. Yang haram itu laki-laki menyerupai perempuan. Lah kalau waria menyerupai perempuan, apa haram? Loh, hal ini menurut saya adalah perubahan daripada istilah. Jadi yang saya lihat di akhir-akhir ini itu banyak sekali peperangan di dalam apa namanya? Peperangan di dalam istilah. Istilah-istilah agama dirubah menjadi non-agama. Istilah-istilah yang non-agama dirubah menjadi apa namanya? Agama. Akhirnya orang-orang berhadapan-hadapan dengan itu akan terpecah, akan apa namanya? Terpecah. Wallahu a'lam. Wa zina, begitu pula zina. Zina itu haram. Kalau ada Allah Subhanahu wa taala melarang zina, maknanya perintah itu kalau Anda melakukan zina, Anda berdosa. Anda meninggalkan zina, Anda mendapat pahala. Bagaimana meninggalkan zina itu mendapat pahala? Iya, kalau Anda dihadapkan dalam keadaan bisa berzina, tapi Anda apa namanya? Aywa. Bukan seperti sekarang. Sekarang ini kan kita tidak berzina kan? Sedang dalam keadaan di majelis taklim, kita tidak berzina. Tapi apakah kita mendapat pahala meninggalkan zina? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak menahan zina pada saat ini. Berbeda, contohnya Anda tiba-tiba dalam satu keadaan Anda masuk bilik dengan perempuan yang ayu, semlehok, semuanya ada. Wis, pokoknya mentok.
Dan tidak ada yang tahu Anda dan perempuan itu, dan perempuan itu oke aja, monggo Mas, didahar. Panjenengan mengatakan tidak, ini haram. Pada saat itu Anda mendapat pahala. Dan niku Pak angele naudzubillah. Sampai adanya itu, sampai satu orang itu pernah pengajian di Taiwan. Pengajian di Taiwan apa di Hong Kong. Katanya tempat pengajiannya itu tingkat 3. Ruko, diskotik, tempat pengajian. Jadi katanya kiainya itu kalau mau ke tempat pengajian kudu ngelewati diskotik. Sampai guyon kiainya itu. Wah, iki ning diskotike apa ning pengajiane ya. Bingung iki tetap melangkah ke atas atau ning gone diskotike. Loh, ketika Anda melangkah, hati Anda pengen, wah, kok kelap-kelip ya. Ning tempat pengajian kok putih, kelampune ngene-ngene iki. Begitu Anda masuk tempat diskotik, Masya Allah, kelap-kelip, ayu-ayu. Begitu masuk tempat pengajian, Masya Allah, rupanya kayak Pak Dar kabeh. Akhirnya hati itu kan, wah Hasan masuk tempat diskotik. Tapi hati kita, akal kita ngomong jangan. Pada saat itu Anda mendapat pahala. Inilah yang namanya pengharuman ketika Anda dihadapkan menipu. Wah, aku so menipu. Jangan, ini haram. Pada saat itu Anda mendapatkan pahala meninggalkan perkara yang haram. Dan meninggalkan perkara yang haram itu pahalanya lebih besar daripada melakukan sesuatu yang wajib. Kemudian ada hukum yang lain namanya al-karohah. Karohah ini makruh. Makruh. Dan perkara yang makruh itu adalah tolabul kafi. Tolabul kaf, Anda diminta untuk menahan. Menahan apa? Menahan sesuatu, akan tetapi perintah Allah untuk menahan sesuatu ini tidak tegas. Dengan makna kalau Anda melakukannya, Anda tidak berdosa. Tapi kalau Anda meninggalkannya, Anda mendapat pahala. Inilah yang namanya makruh. Makruh, contohnya makruh itu apa? Banyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu contohnya makruh itu Anda makan makanan yang mana makanan itu membuat nafas Anda itu tidak enak. Tidak enak makan pete atau pete ambek jengkol ya kakak adik padha ae. Apa namanya itu? Bawang bombay. Biasa ya, di orang-orang Arab itu, orang-orang terutama orang India, mereka itu nyemil bawang bombay. Sampai ada makanan itu makanan khas, bawang bombay digoreng, dikasih tepung. Tepung. Jadi bukan fried chicken, fried onion. Onion, bukan onion ring, ada lagi, beda lagi. Ini yang gede, kemudian pecah-pecah gini, ditaburi itu kemudian digoreng. Jadi cemilannya itu adalah bawang. Yo akhirnya ababmu, Masya Allah, duduk kotak-kotak maneh persegi 6. Abab ya apa namanya persegi 6. Kemudian Anda masuk ke masjid, sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum sampingin jenengan kabeh semaput. Kenapa? Karena baunya sangat baunya sangat menyengat. Loh, hal-hal semacam itu kalau Anda lakukan nggak ada masalah. Anda makan makanan-makanan yang membuat nafas Anda itu bau, tidak berdosa, tapi hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Perempuan-perempuan memakai pakaian yang ketat-ketat. Banyak ulama mengatakan, loh, apakah dia membuka aurat? Tidak. Tapi, oh Masya Allah, bodine ketok kabeh, bokonge, susune ketok kabeh semacam itu. Maksudnya ngepak kabeh loh. Kan membuat orang-orang semacam kita itu kena syahwat kan. Pada saat itu banyak ulama-ulama itu mengatakan bahwasanya perkara itu adalah perkara yang makruh. Mencabut uban itu juga perkara yang makruh. Pah kok sana ubane to, cabut. Perkara itu adalah perkara yang makruh. Siapa yang pertama kali ubanan? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali ubanan. Ketika pertama kali ubanan, loh, ya Allah,
Kok ada putih-putih, putih-putih iki apa? Katanya Allah Subhanahu wa taala, hadza waqar. Waqar. Apa itu waqar? Ketenangan. Karena itu kalau ada orang mulai berubah, mau maksiat izin. Wis uwanen kok panggah maksiat. Berarti lek sudah uwanen tanda-tanda wis arepe mati, lek arepe mati banyak-banyak berbuat taat, bukan berbuat maksiat. So, tengok dicontohkan oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Perkara yang makruh contohnya apa? Kal qiraati fir ruku'i was sujud. Anda membaca surat ketika ruku', Anda membaca Yasin. Salatmu batal? Enggak. Ketika sujud, Anda malah membaca amma yatasaalun. Loh, enggak boleh. Apakah batal salatnya? Tidak, tapi makruh. Kenapa? Karena di dalam ruku ada zikir yang khas. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika di sujud ada zikir yang khas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bukan dengan membaca surat-surat. Membaca surat sudah ada tempatnya yang khusus. Kapan itu? Ketika berdiri. Ketika berdiri itu tempat yang khusus untuk membaca surat. Kalau Anda memindah tempat ke tempat-tempat yang lain, sholat Anda tidak batal. Sholat Anda tidak batal, akan tetapi Anda sudah melakukan perkara yang makruh. Kemudian hukum yang terakhir adalah al-ibahah. Apa al-ibahah? Apa itu al-ibahah? Al-ibahah ini dikenal dengan nama mubah. Mubah ini boleh, maknanya boleh Anda lakukan dan boleh Anda tinggalkan. Orang-orang Malaysia itu mengatakan mubah itu bukan boleh, tapi harus. Hati-hati ya, di Malaysia harus itu maknanya boleh. Yakni kamu harus makan, maknanya kamu boleh makan. Di Indonesia harus maknanya mesti. Wajib, karena itu jangan jangan tersilap. Wah, orang lu Habib, ibahah kan harus. Bukan, ibahah bukan harus. Ibahah itu boleh. Loh iya harus. Saya bingung. Setelah saya tanya apa makna harus, maknanya adalah boleh, sama saja, tidak ada masalah. Fahuwa idnu syara' fil fi'li wa tarki ma'an. Maknanya ibahah itu adalah izin daripada syara', izin daripada Allah untuk Anda boleh berbuat dan Anda boleh untuk meninggalkan, ala sawiyah, 50-50. Contohnya adalah makan lodo. Makan lodo ini mubah. Anda boleh makan dan Anda boleh untuk tidak makan, 50-50. Anda makan tidak mendapat pahala, Anda meninggalkannya juga tidak mendapat dosa. Contohnya apa? Min ghairi tarjihin li ahadihima alal akhar. Tanpa ada penguatan. Yang meninggalkannya lebih bagus daripada yang melakukannya. Tidak ada semacam itu. Semuanya sama, 50-50. Contohnya adalah kan nikah. Seperti menikah. La wallahu a'lam loh ya, setahu saya. Menikah itu hukumnya bukan mubah. Hukumnya sunnah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-nikahu sunnatul anbiya wal mursalin, yakni an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Jangan membaca an-nikahu santai, bukan an-nikahu sunnati, tapi an-nikahu santai. Tulisannya podo Pak Dar. Dibaca an-nikahu sunnati, wong salah moco. An-nikahu sampai 40 tahun tidak rabi-rabi. Saya itu pernah melihat orang-orang itu salah moco semacam itu. Kan kalau di makna Jawa itu kan di kitab Jawa itu kan ada tulisannya, ada maknanya kan, ada maknanya. Ada orang tua itu membaca hayyah. Hayyah itu kan ulo kan, diboco alu. Wa atatil hayyah, alu teko, ditegur sama orang, mbah niki senes alu tapi
Ula jenenge wong tuwek ndak gelem kalah. Iki ula sing gedhe